Selamat siang, perkenalkan nama saya Marini Apriliandun, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 2, mata kuliah Biomedik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresikan senyawa kimia yang disebut dengan hormon. Hormon sendiri merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Kelenjar endokrin di dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pineal, dan berbentuk bulb pada pankreas. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu dengan yang lain. Selain struktur, yang membedakan setiap kelenjar adalah sekresi yang dihasilkan dan fungsinya. Kelenjar endokrin pada makhluk hidup memiliki sifat umum sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kelenjar endokrin berukuran kecil dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua, berdasarkan susunan sel sekretorinya, kelenjar hormon dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe sinusoid, yang tersusun atau sel-sel sekretori yang berbentuk kubus atau pipi yang terletak di antara sinusoid dan dilengkapi dengan matriks jaringan ikat. Yang kedua, tipe folikel, sel sekretorinya tersusun dalam kantung bulat atau folikel. Folikel tersebut menimbun sekretnya pada ilumen sebelum dilepaskan dalam aliran darah. Tipe ini terdapat pada kelenjar tiroid. Yang ketiga, kelenjar pada sistem endokrin hanya berhubungan secara fungsional tanpa ada hubungan secara struktural. Yang keempat, jumlah sekret yang disekresikan tergantung kebutuhan tubuh. Sel-sel penyusun organ endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sel neosekretori. Adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya, sel neosekretori ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat disebut juga sebagai sel neuroendokrin. Yang kedua, sel endokrin sejati disebut juga sebagai sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologis tubuh seperti aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar ini dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar hipofisis ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor emosi, yang kedua perubahan iklim. Kelenjar hipofisis dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kelenjar hipofisis anterior dan kelenjar hipofisis posterior. Kelenjar hipofisis anterior, yang pertama hormon somatotropin, yaitu untuk pembelahan sel dan pertumbuhan. Yang kedua, hormon tirotropin, yaitu sintesis hormon tiroksin dan pengambilan unsur yodium. Yang ketiga, hormon adrenokortikotropin yang merangsang kelenjar korteks dan membentuk hormon. Yang keempat, hormon laktogenik. Yang kelima, hormon gonadotropin. Yang kedua, hipofisis posterior. Yang pertama, hormon oksitosin yang merangsang kontraksi kelahiran. Yang kedua, hormon vasopressin yang merangsang reabsorpsi air ginjal. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi,
membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. 3. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid memiliki 2 jenis sel dalam kelenjar paratiroid. Ada sel utama yang mensekresikan hormon paratiroid yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah, dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel sif. Struktur kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 massa oval kecil, terletak di belakang kelenjar tiroid, satu pada masing-masing kutub atas dan bawah, umumnya terbenam dalam simpai kelenjar yang besar. Setiap kelenjar terdapat dalam simpai yang menjulurkan septa ke dalam kelenjar yang berbaur dengan serat retikular yang menyangga kelompok sel sekretoris yang berderet memanjang. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan septa tipis ke bagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 lapisan konsentris, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Dari bagian medula adrenal yang berasal dari jaringan saraf primitif dan korteks adrenal yang berasal dari jaringan mesodermis, dan dapat diidentifikasi 3 zona jaringan terpisah, yaitu yang pertama, zona glomerulosa, terdiri dari sekelompok sel-sel kecil yang mensekresi mineralocorticoid. Yang kedua, zona fasciculata, tersusun atas sel-sel kolumna yang mensekresi glucocorticoid atau sebagai hormon seks. Yang ketiga, zona reticularis, terdiri atas massa kecil sel-sel kromafin dengan sinus-sinus vena, diantaranya jaringan penyusus kelenjar adrenal. Yang kelima, kelenjar pineal. Kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin atau neuroendokrin yang mengatur irama harian aktivitas tubuh. Pada manusia, kelenjar ini terletak di dinding posterior vertikal ketiga yang melekat pada otak dan berbentuk kerucut yang sangat kecil. Yang keenam, pankreas. Sel-sel penyusun pankreas yang pertama, sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon. Yang kedua, sel beta yang menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga, sel delta yang menghasilkan somatostatin dalam jumlah yang kecil. Yang ketujuh, testis. Sel-sel penyusun testis yang pertama, sel Leydig yang berfungsi untuk memproduksi testosteron. Yang kedelapan, ovum. Ovum berfungsi menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, dan progesteron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Sel-sel penyusun ovum yang pertama, ovarium. Sel TK dikelilingi folikel ovarium yang pecah diubah menjadi korpus luteum yang mensintesiskan proses progesteron. Yang kedua, sel granulosa yang mensintesiskan hormon estrogen. Yang kedua, testis, yaitu penyakit yang dapat menyerang sistem endokrin. Sekian paparan materi dari saya mengenai sistem endokrin. Terima kasih.